Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Aditya Putra. Saya mahasiswa Universitas UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 2501 2010 397. Di sini saya akan memberikan tutorial dan menjelaskan bagaimana sih caranya mengolah data di Microsoft Excel. Di sini saya mengambil judul untuk mini project saya, yakni pengaruh frekuensi review materi mingguan terhadap nilai ujian statistika dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Dengan variabel X-nya yakni review materi dalam seminggu, dan variabel Y-nya nilai ujian statistika mahasiswa. Dengan hipotesisnya yakni H0, tidak ada pengaruh frekuensi review materi mingguan terhadap nilai ujian statistika mahasiswa, dan H1-nya ada pengaruh frekuensi review materi mingguan terhadap nilai ujian statistika mahasiswa. Untuk teknik pengambilan datanya, di sini saya menggunakan kuesioner online yang saya buat melalui Google Form. Setelah itu saya sebarkan ke teman-teman mahasiswa universitas yang ada di sekitar Surabaya, dan dengan responden sebanyak 33 orang dengan 2 pertanyaan utama, yaitu frekuensi review materi mingguan dan nilai ujian statistika yang telah diperoleh oleh teman-teman saya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke Microsoft Excel-nya. Lakukan, yakni kita klik menu data. Di sini akan ada data analisis. Kalau belum ada data analisis di Microsoft Excel kalian bisa pergi ke menu File, lalu kalian klik More. Di sini ada menu Option, kalian klik Option. Di sini kalian klik Add-ins, pilih Analisis Toolpath, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu data lagi, klik Data Analysis. Karena saya menggunakan metode regresi, saya akan pilih di sini regresi atau regression. Lalu klik OK. Nah, di sini kalian akan disuruh memasukkan input Y dan input X. Di sini masukkan saja input Y-nya. Masukkan Y. Kalian klik lalu tarik ke bawah. Lakukan hal yang sama seperti menginput Y. Tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ada confidence level. Kalau confidence level kalian 95%, kalian tidak perlu mencentang ini. Tapi kalau confidence level kalian lebih atau kurang dari 95%, kalian bisa mencentangnya. Lalu kalian ubah di sini saja. Karena confidence saya 95%, saya tidak mencentangnya. Selanjutnya ada menu option atau output option. Nah, di sini ada 3 pilihan. Output range. Output range ini kalian akan memunculkan olahan data kalian di sheet yang sama seperti data mentah. Kalau new worksheet ini akan muncul di sheet yang berbeda dari data mentah ini. Di sini akan ada data sheet 2. Kalau new workbook ini akan muncul di file yang berbeda dari data mentah ini. Saya memilih output range. Saya klik di sini. Nah, untuk residualnya kalian bisa pilih residual plots, standar residual, sama line fit plots. Dan jangan lupa centang normal probability-nya. Klik OK. Nah, datanya akan muncul di sini, tapi belum rapi. Kalian bisa merapikannya sendiri. Mohon maaf.
Setelah dirapikan, saya akan masuk ke hasil interpretasi data saya. Yang pertama, koefisien determinasi atau R-square-nya sebesar 0,000108, yang berarti bahwa 0,001% dari variabilitas Y dijelaskan oleh X, yang berarti kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y yaitu sebesar 0,001%, sementara data sisanya 99,999% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk R-square-nya bisa dilihat di sini. Ini R-square. Agar tidak lupa bisa ditandai. Selanjutnya ada korelasi atau R yang sebesar 0,0033, yang berarti bahwa hubungan antara X dan Y ini sangat lemah. Berarti frekuensi review materi mingguan terhadap nilai ujian statistika tidak berpengaruh signifikan. Untuk korelasinya bisa dilihat di sini, di multiple help. Saya sudah bulatkan tadi. Kalian bisa tandai agar tidak lupa. Selanjutnya ada perhitungan koefisien dan regresi. yakni Y sama dengan 69,39 min 0,055 X, yang berarti A atau konstanta sebesar 69,39. Apabila tidak ada penambahan variabel X, maka nilai A sama dengan 69,39 tetap sebesar 69,39. Dan B sama dengan min 0,055. Apabila ada penambahan variabel X sebesar 1, maka variabel Y akan turun sebesar 0,055. Untuk data ini kita bisa lihat di sini, di tabel ANOVA, di intercept sama X variabel yang ini, 69 sama min 0,05, bisa ditandai. Nah, selanjutnya ada standar error. Standar error regresi dinyatakan sebagai 25,2 untuk 33 sampel, yang berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi dari model regresi terhadap data sekitar 25,21-an. Dan ini terlalu besar untuk data yang hanya 33 saja. Untuk standar errornya bisa dilihat di sini, di standar error 25,212, dan observasi saya 33, bisa ditandai saja. Selanjutnya, kita masuk ke uji signifikasi koefisien regresi. Yang pertama ada perumusan hipotesa, dimulai dengan nilai F hitung sama dengan 0,000336, dengan tingkat signifikasi sebesar 0,985 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap Y, dan dapat disimpulkan kita dapat menolak H1 dan menerima H0. Untuk nilai F hitungnya, kita bisa lihat di sini, 0,000336. Bisa ditandai. Dan selanjutnya ada perhitungan T-tabel. Kita gunakan nilai DF untuk menghitung T-tabel. Untuk mencari DF-nya itu sama dengan, untuk mencari DF kita dapat mencari dengan N dikurangi K, dengan N itu adalah jumlah sampelnya dan K itu adalah jumlah variabel. Untuk rumus T-tabelnya yakni alfa per 2 dibagi DF atau N min K. Kita masukkan saja dengan alfanya 0,05 per 2, lalu dibagi 33 min 2, dengan menghasilkan sebagai berikut, 0,00806.
dan dapat disimpulkan T hitungnya yakni min 0,018 lebih kecil dari T tabel 0,000806. Untuk T hitungnya kita bisa lihat di sini di T-stat di X variabel ini. Dan kita simpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Yang terakhir ada kesimpulan. Setelah saya melakukan analisis menggunakan metode regresi linear sederhana, saya menyimpulkan bahwa R square atau R kuadrat sama dengan 0,000108, berarti bahwa 0,1% dari variabilitas Y dijelaskan oleh X, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Lalu korelasi atau R sama dengan 0,00033, yang berarti bahwa hubungan antara X dan Y ini sangatlah lemah. Yang terakhir ada p-value, yakni sebesar 0,985, lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa disimpulkan H0 kita terima dan H1-nya ditolak, yaitu berarti tidak ada pengaruh antara frekuensi review materi mingguan terhadap nilai ujian mahasiswa. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.